Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Indriani dari Program Studi Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang membahas penerapan metode Scrum dalam pembangunan sistem monitoring proyek berbasis web di PT Kuarta Engineering Mandiri. Implementasi metode Scrum pada pembangunan sistem informasi monitoring progres proyek berbasis web. Studi kasus PT Kuarta Engineering Mandiri. Ditulis oleh Muhammad Hilmiansyah, Malabai, Holder Simorangkir, dan Yul Hendrik. Diterbitkan dalam jurnal Iqra Informatika volume 6 nomor 3 tahun 2022. Latar belakang masalah. Proses monitoring manual. Monitoring proyek dilakukan manual dengan kunjungan langsung yang memakan waktu dan biaya tinggi. Monitoring tidak optimal. Metode manual menyulitkan pengawasan proyek, terutama saat banyak proyek di lokasi berbeda. Inefisiensi biaya. Proses yang kurang efisien meningkatkan biaya operasional dan pemborosan anggaran. Monitoring proyek yang dilakukan secara manual memerlukan kunjungan langsung ke banyak lokasi, yang tentu saja menghabiskan waktu dan biaya besar. Selain itu, pendekatan manual ini menyulitkan pemantauan, terutama jika proyek tersebar di berbagai lokasi. Akibatnya, inefisiensi biaya dan kurangnya kontrol terhadap progres proyek. Tujuan penelitian. Pengembangan sistem. Mengembangkan sistem informasi monitoring proyek yang lebih efektif. Mengembangkan sistem informasi untuk memantau progres proyek secara efektif dan menggantikan monitoring manual. Implementasi metode Scrum. Menerapkan metode Scrum agar pembangunan sistem lebih cepat dan fleksibel terhadap perubahan. Menerapkan metode Scrum untuk mempercepat pembangunan dan penyesuaian kebutuhan yang berubah. Meningkatkan kualitas informasi. Menyediakan informasi yang akurat dan real-time guna mendukung pengambilan keputusan manajemen. Menyediakan informasi akurat dan tepat waktu untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen. Metode penelitian. Product backlog. Mengumpulkan kebutuhan sistem dari wawancara dan analisis. Mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem dari wawancara dan analisis. Sprint planning. Merancangkan pekerjaan sprint. Merancangkan sprint dan menentukan backlog yang akan dikerjakan. Sprint execution. Mengerjakan backlog. Tim menyelesaikan item sprint backlog sesuai rencana. Sprint review. Mengevaluasi hasil dan menerima umpan balik dari pengguna. Evaluasi dan demonstrasi hasil sprint untuk umpan balik.
Subjek dan objek penelitian. Objek penelitian. Manajemen PT Kuarta Engineering Mandiri sebagai pengambil keputusan. Tim proyek pelaksana dan pemberi umpan balik. Pengguna akhir dalam kegiatan sehari-hari. Objek penelitian. Sistem informasi monitoring proyek untuk meningkatkan pemantauan. Metode Scrum dan penerapannya dalam pengembangan. Proses monitoring proyek yang masih manual. Hasil penelitian. Pengembangan sistem. Berhasil merancang dan menerapkan sistem informasi pemantauan progres proyek real time. Peningkatan efisiensi. Sistem baru mengurangi ketergantungan pada monitoring manual dengan kunjungan langsung. Implementasi Scrum. Scrum memungkinkan pengembangan iteratif dengan umpan balik dari pengguna setiap sprint. Dampak positif. Pengguna melaporkan sistem membantu identifikasi masalah lebih cepat dan tindakan cepat. Sistem informasi berhasil dikembangkan dengan mampu menampilkan progres proyek secara real-time. Metode Scrum membantu dalam pengembangan iteratif dan cepat penyesuaian dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini mengurangi ketergantungan dalam monitoring manual dan mempercepat identifikasi serta penyesuaian masalah. Kelebihan penelitian. Implementasi agile efektif, fleksibel dan cepat beradaptasi. Solusi permasalahan nyata. Menjawab masalah monitoring proyek. Peningkatan efisiensi. Memperbaiki operasional dan menekan biaya. Berbasis umpan balik. Kolaborasi dengan pengguna akhir. Adaptasi luas. Potensi untuk industri lain. Kekurangan dan rekomendasi. Keterbatasan studi. Hanya fokus pada satu perusahaan. Keamanan data. Kurang membahas isu keamanan web. Pengukuran ROI. Perlu analisis lebih dalam pengembalian investasi. Rekomendasi selanjutnya, tingkatkan keterlibatan stakeholder, gunakan pendekatan multimetode, adakan penelitian pengguna, lakukan evaluasi kelanjutan, studi kasus lebih beragam, perhatikan keamanan data, dan adaptasi teknologi yang baru seperti big data dan analitik. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.